Dari kericuan yang terjadi di kawasan Taman Sari, Kota Bandung Selasa dini hari, polisi menangkap 16 orang yang terdiri dari mahasiswa, karyawan swasta, pekerja lepas hingga buruh harian. Polisi temukan barang bukti bom molotov, senjata api airsoft gun, serta narkoba jenis ganja. Ke-16 orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan angkat bicara soal tembakan gas air mata yang dilepaskan petugas. Menurutnya, tindakan itu telah sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri. Melempar bom molotov, melempar batu di waktu yang malam hari ini sudah mengindikasikan bahwa ini masuk perbuatan-perbuatan anarkis, membahayakan masyarakat, membahayakan petugas. Jadi itulah kenapa kami melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang terukur. Nggak ada ngapa-ngapain kita nggak mungkin mentungin orang, mukulin orang, hanya membubarkan. Salah satu cara membubarkan yang dibenarkan adalah kita dengan gas air mata. Sebelumnya pembubaran massa demonstran di Jalan Taman Sari, Kota Bandung berimbas pada kericuan di areal kampus Unisba dan Unpas. Polisi melepaskan gas air mata saat massa mundur ke arah kampus. Situasi itu menyebabkan sejumlah mahasiswa di lingkungan kampus terkena efek dari gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Muhammad Rizal melaporkan. Aksi massa yang terjadi di seputaran gedung DPR akhir Agustus 2025 berbuntut panjang. Sejumlah fasilitas umum dirusak dan dibakar. Salah satunya adalah pintu tol Pejompongan yang terletak tidak jauh dari gerbang gedung DPR. Massa juga merusak pagar gedung DPR dan kedapatan menyerang petugas kepolisian yang berjaga. Sebanyak 38 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah bertindak anarkistis saat menyampaikan aspirasi. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas. Dari hasil pemeriksaan, ke-38 tersangka ternyata bukan dari kalangan mahasiswa atau buruh, melainkan kelompok yang sengaja didatangkan untuk bertindak anarkistis. Namun polisi tidak mengungkap dari daerah mana mereka didatangkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang dalam unjuk rasa yang berlangsung selama 5 hari di Jakarta. Terdiri dari 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Dari jumlah ini, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya masih diperiksa. Polda Metro Jaya juga menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhein, sebagai tersangka. Del Pedro dituduh menghasut anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, serta merekrut dan memperalat anak tanpa perlindungan jiwa. Lokataru Foundation mengecam penangkapan Del Pedro dan peneliti Muzaffar Salim. Penangkapan keduanya dinilai menyalahi prosedur karena tidak diawali pemanggilan atau pemeriksaan awal. Terlebih, polisi menuduh keduanya dengan pasal penghasutan yang berbuntut unjuk rasa. Kita nggak dijelaskan karena tadi dalam sisi prosedur tidak ada proses pemanggilan, tidak ada proses pemeriksaan, bahkan tiba-tiba langsung di satroni aja di kantor kita langsung penetapan tersangka. Jadi kalau mau agak mendalam, siapa yang dihasut gitu? Anak di umur berapa, mana yang ditunjukkan dong? Ada proses silang terlebih dahulu dong. Proses itu tidak dilakukan bahkan. Lokataru Foundation meminta kedua aktivis tersebut dibebaskan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.